Bang Ade Armando, ya kan, dan teman-teman PSI. Nggak perlu kita tanyakan kepada Budiman Sujatmiko, nggak perlu kita tanyakan kepada anak-anak mahasiswa 98 yang saya yakin jauh lebih galak daripada seorang Fathur Rahman ketika bicara. Yang kalian hadapi ini nggak ada apa-apanya dibandingkan apa yang mereka hadapi. Tanya Bang BT, nggak ada apa-apanya. Kalau sekarang ya, belum tahu kita ke depan seperti apa. Kalau sekarang kita masih berhadapan misalnya kayak Eko diubek-ubek kasus hukumnya, saya dipropagandakan mendapatkan gratifikasi. Gila, emang gue pejabat negara dapat gratifikasi, ya kan? Itu yang kita hadapi. Keluarga saya diteror, ya kan? Belum ada apa-apanya dibandingkan seorang Bang BT, dibandingkan seorang Budiman, seorang Adian yang menghadapi popor-popor senjata. Dia, apa yang dihadapi oleh seorang Munir yang kemudian hilang, nggak ada apa-apanya. Tetapi memang pada masanya ada orang yang konsisten, ada yang tidak. Dan semakin ke depan, semakin berjalan, ya kan, kita akan dihadapkan pada pilihan-pilihan seperti itu. Kita ada di mana sekarang? Apakah kita menjadi orang yang idealis, yang ideologis, atau menjadi orang yang oportunis? Saya selalu catat di dalam catatan-catatan saya, manusia itu yang dilihat adalah kata-katanya. Manusia itu yang dinilai adalah harga dirinya. Ketika orang itu ngomong A tapi melakukan B, berarti dia sama sekali sudah tidak bisa kita anggap sebagai orang yang kita hormati. Tinggalkan dia. Orang-orang ini munafik. Orang munafik tidak bisa memimpin sebuah negara, karena dia akan menjalankan negara dengan kemunafikan. Kalau dia berhasil mengkhianati orang-orang yang membesarkannya, dia berhasil mengkhianati partai-partai yang membesarkannya juga, apa tidak mungkin dia akan mengkhianati negaranya dan rakyatnya? Sangat mungkin. Itulah kenapa saya sama Eko dan beberapa teman itu berdiri. Bahkan kita keluar dari satu company yang kita dirikan mulai dari bawah sampai sekarang punya follower jutaan yang bernama Cokro TV. Saya keluar, saya bilang, karena apa yang bayi yang dulu saya dirikan sekarang sudah menjadi monster yang ingin merusak negeri ini. Bahkan saya bilang kepada teman-teman dulu yang sekarang masih ada di sana, Bang Ade Armando, ya kan, dan teman-teman PSI. Saya bilang begini, kalau orang awam kemudian memilih Prabowo, saya nggak ada masalah, karena mungkin mereka tidak tahu. Tetapi seorang Ade Armando, seorang anggota partai PSI memilih Prabowo, itu namanya berkhianat terhadap reformasi, berkhianat terhadap cita-cita bangsa ini. Dan jangan pernah ketemu saya lagi. Sampai sebegitu kerasnya saya kepada mereka. No, saya tidak ingin ditusuk lagi dari belakang oleh mereka. Lebih baik saya berhadapan dengan orang-orang yang dulu head to head, face to face dengan saya sejak 2014-2019. Karena buat saya mereka itu jantan, bukan orang-orang yang bisa begitu gampangnya berbelok. Ini pesan buat Fathur Rahman, pesan buat teman-teman mahasiswa. Kalian akan diuji seberapa kuat ideologi kalian nanti, bukan ketika kalian lagi sulit, bukan ketika kalian lagi merangkak, tetapi ketika ada di puncak. Itu nggak gampang.